Kristus, Kau Tuhanku. Ku mohon anugerah-Mu, hanya Kau kekuatanku, biar ku tetap setia sampai akhir hidupku. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap kuatku meninggikan Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap kuatku meninggikan Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap kuatku meninggikan Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Biar hidup dan hatiku tertuju kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita bertemu lagi dalam ibadah online MDC Palembang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu, dan kami minta Roh Kudus yang mengurapi firman-Mu, memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengerti firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi, sebagai orang percaya, kita, saudara dan saya hidup pada zaman yang sama. Tantangan yang kita hadapi sama, dan musuh kita juga sama. Tidak peduli siapa saudara, iblis dan setan-setan adalah musuh kita bersama. Karena kita punya musuh, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga terhadap tipu daya setan yang selalu berusaha membuat kita ragu-ragu. Ragu-ragu akan status kita sebagai anak-anak Allah. Ragu-ragu bahwa Yesus tinggal di dalam kita dan mengasihi kita. Ragu-ragu apakah kita masih berhak menerima janji-janji Tuhan. 2 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Ayat ini dalam terjemahan Alkitab The Message dengan sangat bagus demikian. Kita harus menguji diri kita, apakah kita betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus.
Dan ini harus kita pastikan, bukan cuma kira-kira, bukan cuma rasanya, harus pasti. Dan saudara harus melakukan check up secara berkala seperti check up kesehatan. Dan saudara harus punya bukti yang bisa menunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Bagaimana jika tidak? Jika tidak, saudara harus lakukan sesuatu. If you fail the test, do something about it. Kenapa hal ini penting buat kita? Karena iblis tidak berhenti sampai Adam dan Hawa saja. Hari-hari ini dia juga lakukan strategi yang sama. Tapi sekarang iblis punya jam terbang yang jauh lebih banyak. Lebih berpengalaman dalam hal tipu menipu. Dan hari-hari ini dia punya lebih banyak kesempatan. Kalau dulu iblis tidak bisa membuat Adam dan Hawa sakit, sekarang dia bisa membuat kita sakit. Kalau dulu dia tidak bisa mengacaukan politik, sekarang dia sering kali bekerja melalui politik. Kalau dulu dia tidak bisa membuat Adam melirik wanita lain, sekarang dia bisa membuat banyak keluarga berantakan karena perselingkuhan. Dia telah berhasil menipu banyak orang percaya sehingga tanpa sadar mereka keluar sendiri dari payung perlindungan Tuhan. Tahu-tahu serigala sudah di depan mata dan semuanya sudah terlambat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Dan iblislah yang ada di balik semua kesukaran ini. Termasuk kesukaran yang kita seluruh dunia hadapi 6 bulan terakhir ini. Pandemi COVID-19 bukan akhir dari strategi iblis. Dia memakai COVID-19 ini sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Menipu kita, menakut-nakuti kita. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa atas virus yang kecil yang tidak kelihatan. Dari masalah kesehatan, iblis menyerang lagi ke masalah ekonomi. Gara-gara lockdown, ekonomi dunia tergoncang dan sekarang dia mulai menyerang ke sektor-sektor lain. Masalah keamanan, sosial dan politik. Karena memang fokus dan keahlian setan seperti ditulis di Yohanes 10 ayat 10 yaitu mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia ahli di bidangnya. Tapi ada kabar baik buat kita. Apa? Kabar baiknya ayat ini tidak berhenti di sini. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Tuhan Yesus datang supaya kita mendapatkan hidup yang nyata dan kekal, jauh lebih baik dari yang pernah kita impikan. Pak, dari dulu saya percaya Tuhan lebih berkuasa dari iblis. Tapi kenapa kok orang percaya sepertinya kalah dari virus corona?
Saudaraku, bukan kapasitas saya menghakimi orang yang terkena dampak COVID-19. Dan saya tidak mau menghakimi siapapun seakan-akan saya paling hebat dan paling benar. Tidak dan sama sekali tidak. Hari ini saya cuma ingin kita sama-sama belajar dari pengalaman pahit orang lain. Tetap memakai Alkitab sebagai satu-satunya dasar kebenaran, serta minta Roh Kudus membuka pikiran kita supaya kita bisa menerima janji kemenangan yang firman Tuhan janjikan. Karena Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang. Yang saya yakini itu 100% benar. Kalau sampai kita kalah, pasti ada yang salah dari pihak kita orang percaya. Bukan firman Tuhan yang salah. Banyak orang tidak suka belajar firman Tuhan. Jangankan belajar, dengar firman Tuhan di gereja yang cuma 40 menit aja masih sambil buka-buka HP. Tidak suka tinggal dalam komunitas orang percaya. Tidak suka dengar nasihat. Tidak suka memberi waktu khusus untuk berdoa dan membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa punya hikmat? Kebodohan semacam inilah yang dipakai iblis sehingga kita salah dalam memilih, salah dalam mengambil keputusan yang akhirnya banyak orang percaya tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak saudara melihat dua kebenaran menurut Alkitab. Yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya pencipta. Semua yang lain adalah ciptaan, termasuk para malaikat yang memberontak. Maka tidak masuk akal kalau Tuhan kalah dari iblis. Betul? Di mana ayatnya? 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Saya bacakan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ibrani 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Meninggalkan Yesus maksudnya. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Kita akan baca ayatnya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ibrani 1 ayat 14 berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, maksudnya para malaikat, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi dari dua kebenaran di atas, sebenarnya di atas kertas kita orang percaya seharusnya tidak akan kalah dengan iblis atau setan-setan. Tapi faktanya, kenapa kita orang benar bisa kalah dengan iblis atau setan-setan? Seperti saya katakan di awal tadi, iblis adalah musuh profesional. Karena punya pengalaman ribuan tahun menipu miliaran orang. Dan menghadapi lawan yang seperti ini, apalagi keahliannya adalah menipu, ini tentu kita tidak boleh main-main. Dan tidak boleh anggap enteng. Saudara tahu sumber kekalahan Goliat melawan Daud adalah karena Goliat memandang remeh Daud. Sedang Daud bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kali ini jangan sampai berbalik.
kita pandang enteng iblis, sedangkan dia, iblis, mempersiapkan strategi yang terbaiknya karena sekarang waktunya tinggal sedikit lagi. Alkitab sudah memperingatkan kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau Alkitab sudah bilang harus berjaga-jaga, artinya bahaya. Jangan anggap enteng. Kita harus sadar. Sadar apa? Bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, kita keturunan Adam tidak lagi superior dibanding dengan setan. Kita tidak mungkin menang lawan setan dengan kekuatan kita, dengan kekudusan kita, dengan pengetahuan kita. Tidak mungkin menang. Tahu dari mana, Pak? Efesus 6 ayat 13. Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terjemahan The Message menuliskan, be prepared, you are up against for more than you can handle on your own. Take all the help you can get, every weapon God has issued, so that when it's all over, but the shouting, you will still be on your feet. Artinya bersiaplah, kamu sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari kamu, yang tidak mungkin kamu kalahkan dengan kekuatanmu sendiri dan seterusnya. Saya ingin mengajak saudara untuk mengingat dan membayangkan peristiwa di Taman Eden dan bertanya, mengapa Adam dan Hawa bisa tertipu oleh ular? Saya mencatat ada 4 hal yang menyebabkan mereka tertipu iblis. Yang pertama, karena Adam dan Hawa tidak sadar dan tidak tahu bahwa mereka akan ditipu. Mereka hanya tahu yang baik, tidak tahu yang jahat. Mereka tidak tahu yang kedua, bahwa ada iblis. Mereka kenal si ular, tapi tidak mengenali iblis di dalam si ular. Dan yang ketiga, mereka tidak berjaga-jaga. Di atas kertas seharusnya Adam dan Hawa tidak tertipu. Kenapa? Karena yang pertama, mereka ciptaan yang paling sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kedua, mereka lebih berkuasa daripada si ular. Dan yang ketiga, ular adalah malaikat yang sudah kehilangan kuasanya. Coba bandingkan posisi Adam dan Hawa dengan posisi kita hari ini. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam perjanjian yang baru. Saya menilai seharusnya kita dalam posisi yang lebih beruntung daripada Adam dan Hawa. Kenapa? Karena yang pertama, Alkitab sudah memberitahu kita supaya kita berjaga-jaga. Karena ada musuh yang sedang mencari-cari kesempatan untuk menelan kita. Dan itu tertulis di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, banyak orang meremehkan nasihat firman Tuhan ini, bahwa kita harus berjaga-jaga. Saat bisnis lancar, keluarga oke, studi gak ada masalah, orang jadi terlena. Lupa bahwa kalau bukan karena Tuhan, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka merasa mampu dan kuat, bahkan merasa dirinya lah yang membuat semua jadi lancar. Mungkin karena merasa berpengalaman, mungkin karena merasa pintar, mungkin karena merasa modalnya kuat. Saat-saat seperti itu Tuhan dikesampingkan. Seolah-olah Tuhan gak ngerti soal bisnis.
soal kuliah, dan lain-lain. Dan sedikit demi sedikit mulai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Alasannya, orang Palembang bilang ado gawe. Sibuk terus dengan urusan bisnis lah, urusan rumah tangga lah, 1001 macam alasan. Tahukah saudara bahwa semua itu adalah celah yang saudara buat sendiri sehingga iblis mudah masuk dan menghancurkan semuanya? Kenyamanan adalah salah satu hal yang perlu kita waspadai. Begitu masalah datang seperti bom yang tiba-tiba meledak. Banyak orang langsung panik. Dan karena tidak terbiasa berjaga-jaga, tidak terbiasa membangun relasi dengan Tuhan, bukannya datang sama Tuhan, bukannya sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi orang menjadi panik dan justru mengambil keputusan yang salah karena hanya mengandalkan logikanya saja. Kenapa saya katakan kita dalam posisi lebih baik, lebih beruntung daripada Adam dan Hawa? Yang kedua, karena kita sudah tahu ada setan yang akan menipu kita dan dia licik. Sayangnya kita tahu tapi anggap remeh, malah berani main-main dengan dosa. 1 kali ini aja enggak apa-apa, selingkuh 1 kali enggak apa-apa, merokok 1 kali enggak apa-apa, enggak ke gereja 1 kali, ya udahlah, Tuhan pasti ampuni, Tuhan mengerti, Tuhan maha kasih kok. Ketiga, kita sudah diberitahu cara untuk melawan setan. Adam dan Hawa belum. Gimana caranya? Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pak, saya sudah lawan setan, tapi kok saya yang kalah? Tetap jatuh dalam dosa? Karena tidak tunduk tapi berani lawan. Syaratnya tunduk sama Tuhan. Kita harus selalu setuju dengan firman Tuhan. Efesus 6 ayat ke-11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terjemahan The Message berkata, pakailah semua senjata yang Tuhan telah siapkan. Bukan sebagian, senjata terbaik dengan material terbaik supaya kamu bisa tetap bertahan terhadap semua jenis serangan setan. Tuhan mau kita mempergunakan seluruh, bukan sebagian perlengkapan senjata Allah. Tapi kita cuma mau pakai yang sesuai dengan kehendak kita. Kalau ketopong keselamatan, oh oke, aku mau. Kalau berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, wah ini berat kapan-kapan saja. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, wah apalagi ini, susah, cari masalah. Ini jatahnya pendeta. Tidak heran kita tidak bisa melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 12 juga memberitahu kita bahwa pertarungan melawan setan adalah pertarungan antara hidup dan mati. Bukan sekedar kalah atau menang. Jadi tidak bisa main-main. Karena dia serius mau membunuh dan membinasakan saudara. Dan kelima terakhir, kenapa kita dalam posisi lebih beruntung daripada Adam dan Hawa? Karena kita sudah punya contoh, yaitu Tuhan Yesus dan murid-murid sebagai role model, supaya kita tidak coba-coba, tapi sudah pasti menang. Sekarang saudara sudah tahu 5 cara untuk menguji diri kita sendiri dan supaya saudara dapat tetap berdiri sebagai pemenang. Tapi tahu bahkan hafal semua cara
tidak bisa membuat kita bisa menang jika saudara tidak melakukannya. Kita perlu bertindak sesuai dengan apa yang telah kita ketahui tersebut. Tahu bahwa olahraga itu baik, tapi tidak pernah olahraga, tidak ada gunanya. Tahu merokok itu membahayakan, tidak cukup. Harus ada usaha untuk berhenti. Tahu berdoa itu sangat penting untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sangat baik. Tetapi malas dan jarang berdoa, jadi apa gunanya pengetahuan ini? Tahu bahwa Tuhan telah memberikan selengkap senjata Allah kepada kita, itu sangat baik. Tetapi kalau kita tidak tahu cara mempergunakannya, apa gunanya? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Khususnya hari-hari ini, di mana kita sudah beberapa bulan stay at home. Saya melihat ada banyak orang cenderung sudah merasa nyaman. Tidak perlu menginjil, tidak perlu melayani, tidak perlu pergi untuk beribadah. Semua dilakukan dari rumah. Firman Tuhan menasihati kita di dalam Efesus 6 ayat 18. In the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirits up, so that no one falls behind and drops out. Efesus 6 ayat 18 berkata, doa sangat penting dalam peperangan rohani yang sedang berlangsung ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Berdoalah untuk saudara-saudaramu. Jangan biarkan matamu tertidur. Saling menyemangati supaya tidak ada seorang pun yang tertinggal dan terhilang. Saya belum tahu kapan ibadah onsite bisa kita laksanakan lagi. Tapi mari kita saling menguatkan dalam doa. Karena doa is very essential for this moment. God bless you. Jangan kendor, tetap semangat, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. You are more than conquerors. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberitahukan kepada setiap kami yang mendengarkan ibadah online ini, bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan selengkap senjata Allah. Tuhan sudah menjadi contoh buat kami. Tuhan sudah menuliskan semuanya lengkap detail di dalam firman Tuhan. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan buat kami untuk mundur, untuk kalah melawan keadaan yang sulit, melawan setan iblis dan teman-temannya. Tuhan tolong kami semua supaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami bukan hanya jadi pengetahuan yang memenuhi otak kami, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami bisa melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, dan kami bisa mengucap syukur, menjadi garam dan terang, contoh dan teladan juga buat orang-orang lain yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat dan kasih karunia Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia, atas pemerintah kami, supaya Tuhan memberikan hikmat akal budi, supaya setiap keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil menguntungkan Indonesia, menguntungkan gereja Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu minggu depan dalam ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati.